Podcast Agi, saatmu beraksi. Walaupun jumlahnya itu udah top lah ya segitu, tapi kayaknya untuk sampai targetnya Mas Ganjar yang masih 10.000 tahun ini harus dikejar. Makasih sarannya buat Mas Nazula, tepuk tangan semuanya. Bismillah. Kita coba Agi yang baru ya. Agi 16, saatmu beraksi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sebelum masuk ke sana, kita coba dulu untuk retro dulu. Kalau nggak salah waktu itu kita narjetinya 10.000 ya. 10.000 cuman dengan melihat kondisi dan segala hal ya udahlah realistis saja. Akhirnya di angka ini ya sudah oke lah karena udah naik 20% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini mau berapa? Tahun ini kita mau berapa lagi? Targetnya 10.000 lagi. Mas Ganjar nggak ada masalahnya. Berapa? 8.000 ya? Ya. Oke, tetap ya di 10.000 ya. Pokoknya sebelum sampai 10.000 kita targetnya tetap 10.000. Nanti kita tolong dimaksimalkan waktunya dan dibahas apa aja. Pertama terkait evaluasi kegiatan besarannya tahun lalu apa. Berharap dari situ ada perbaikan mungkin dari teman-teman di bidang lain. Lalu rencana budget, estimasi kebutuhan tahun ini lebih bagus kalau misalnya teman-teman udah tahu realisasi penggunaan budgetnya di masing-masing bidang. Lalu timeline besaran di bidangnya dan SDM kebutuhannya itu seperti apa? Apakah ada penambahan SDM atau ada pengurangan? Lalu improvement baru, ide baru, perbaikan, pengurangan dan lain sebagainya bisa nanti dipaparkan, dijelaskan, dan silakan teman-teman yang lain yang ada ide, saran, masukan bisa langsung diutarakan aja. Nextnya kita berharap dari tim budget itu harapannya adalah kita benar-benar bisa menspesifikkan biaya budget untuk masing-masing lomba. Jadi lomba KC, lomba pingpong, lomba badminton, lomba apa lagi sih? Dan teman-temannya itu spesifik. Beberapa kali saat hari H itu sering menanyakan atau bingung joinnya gimana, apakah ke Zoom utama atau ke breakout room atau ke stream yang mana untuk gabung, dan udah gabung pun kadang untuk on mic atau berpindah atau kadang kendala jaringan juga jadi salah satu hal yang bikin teman-teman peserta itu kebingungan ya. Lalu terakhir ya ini gangguan jaringan dan audio video, terkadang udah oke, udah lancar, saat lomba itu putus-putus, jadi dari jurinya yang menilai juga kurang maksimal karena video atau audio peserta itu nggak lancar. Itu sih sebenarnya secara konsep nanti tolong nanti didetail lagi karena akan berkaitan dengan tadi Bang Vito minta yang offline. Apakah pesertanya juga akan nasional apa enggak? Karena kan ikut tahsin itu juga bisa jadi nasional kan. Apakah mau offline atau online, atau efektivitasnya disesuaikan aja. Gini-gini, jadi kita udah kayak spill dikit, bacaan-bacaan yang dinilai bagus tuh kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman DKM buat mempersiapkan pesertanya udah dari jauh-jauh hari. Itu sih. Berarti memang nanti ada sebulan bisa 4 kali buat itu ya. Oke, kalau untuk CCIA secara konsep sebenarnya akan sama dengan tahun yang lalu. Kita ada online 2 sesi, lalu kita ada offline 1 sesi pada saat HBH. Online 750, offline 250. Offline udah nggak bisa dinaikin lagi karena tempatnya terbatas. Tahun lalu online tuh ada 561 orang. Nah, di situ pada saat pelaksanaannya kita bentrok terus sama HBH. HBH untuk MC utamanya HBH. Nah, sedangkan pada pelaksanaannya kan memang sangat membutuhkan panggung utama. Itu mungkin beberapa tahun lalu selalu pada saat pelaksanaannya itu tuh gladinya itu sampai malam banget. MC kan harus menjaga suara juga kan ya, biar di pagi harinya tetap fit karena
untuk MC CCA itu butuh powernya yang luar biasa, justru lebih dari yang utama, karena acaranya apa ya, lebih ke fun juga kan, jadi butuh suara yang lebih effort gitu. Untuk Kan kita udah improve nih dari tahun ke tahun, kan setupnya malam gitu ya, sewanya sehari, kita udah panjangin 2 hari, alatnya dari pagi standby, ruangannya dipakai. Nih tahun ini udah improve, ruangannya bisa dipakai dari siang, orang-orang yang nyetupnya pada masih di Cikarang. Nah itu kendala di tim lainnya, bingung juga nih. Mumek sama CCIA harus ada sesi bareng gitu selain HB-HB dalam bentrok. Tapi tadi kata Mas Soyu kayaknya belum nemu waktu yang pas gitu selain H-1 gitu. Nah tadi karena ada H-7 usulannya, mungkin dari CCIA kayaknya bisa. Ada dari tim Medsos Agi, dari Mas Syamas. Lawan yang pada intinya untuk gimana sih kita bisa nge-storytelling di dalam sebuah sosial media dan orang-orang itu bisa tetap ngelihat konten kita tapi pesannya tetap dapet sih. Lebih ke gimana ngejaga orang biar tetap ngelihat konten kita aja gitu. Tapi minimal ada acuan sehingga menjadi target bersama, termasuk di ACC tempatnya ini publikasi dan segala macam. Saya tanya, ini konten kreator yang bikin dari tempatnya Syamas atau dipublikasi gimana gitu maksudnya, ngebantu misal mempromoin CCIA, mempromoin semua aktiviti kayak lomba Quran, ada lomba-lomba yang lain kayak jelajah. Apakah yang tadi konten kreator itu berapa yang mau dihasilkan dan gimana kerjasama antar masing-masing divisi itu sebenarnya, mungkin ke CCIA nih supaya maksimal di tiga tahap ya, atau 3 ini. Nah itu dia, kalau bisa nanti setelah ini selesai mohon ditampilkan target kerja, dan target kerja itu adalah ngomongnya. Kalau sama tempatnya Yani bedanya apa? Publikasi sama medsos. Merhatiin pergerakan publikasi secara umum ya, bukan yang WhatsApp dan segala macam. Ini di Agi ini kalau ada request baru naik gitu, itu sayang banget. Menurutku teman-teman Agi itu harusnya dikejar. Jadi dibikin aja sebulan, seminggu minimal 5, satu bidang satu, tagihin aja. Satu store ya. Jadi semua bidang harus store ke sama. Jadi jangan nungguin, tolong naikin dong. Nah itu kayaknya kelar gitu. Cuma memang kekurangannya belum kita define berapa kali, karena memang formulanya gimana ya? Karena memang kalau secara tim belum tahu, karena ini benar-benar bikin lagi dari nol timnya gitu. Kita masih cari, belum tahu pace-nya secepat apa. Cuma memang kalau secara keinginan sih ya sebulan itu satu udah minimal banget sih. Bahkan mungkin kalau bisa seminggu sekali. Terus boleh masuk ke slide nomor 2 nggak, Zat? Di slide nomor 2 itu. Nah mungkin nanti kita bisa alignment ya Mas, karena dari tim acara itu kan benar-benar nge-handle di acara di halal-bihalalnya ya. Jadi kita bisa alignment untuk content planner menuju ratu halal-bihalal tuh kayak mana gitu ya. Kita bisa meeting bareng mungkin dari 1 bulan sebelum, atau mungkin bisa dicicil kalau sejak panitia Agi 16 terbentuk juga kita bisa mulai berkoordinasi. Kalau misalkan butuh tim tinggal bilang saja nanti. Ya kan? Awal sih kayaknya memang perlu diperbanyak registrasinya gitu. Misalnya di satu cabang itu nggak cuma satu doang gitu. Misalnya futsal ini perlu 2 registrasi aja sekalian gitu, biar mempercepat si registrasi tersebut. Nah cuman itu aja, ada aja komplain dari perusahaan kan, ternyata ada atlet lah dan lain-lain lah itu. Terus sama pemasangan gelang untuk hafalan itu juga termasuk mempermudah ya. Jadi kalau tahun lalu kan pakai nentek terus di stempel gitu. Nah sekarang cukup gelang, dan memang iya. Alhamdulillah tahun ini nggak kurang, tahun lalu tuh kurang. Alhamdulillah. Iya. Jangan sampai kemudian siap. Oke, jadi itu budget dan aktual KC-nya masih inilah ya, wajar karena itu kan yang force major lah. Kita juga nggak tahu itu dari pesawat tenda dan lain-lain. Koreksi yang kemarin itu ya, masukan dari teman-teman peserta memang kebanyakan untuk yang Horseboy itu kan, yang kemarin peserta itu mayoritas memang udah pada bisa. Hanya beberapa perusahaan yang
masih nekat-nekat ikut yang benar-benar belum pernah sama sekali, itu juga ada. Tapi dari 22 peserta itu selain koreksi di jarak, ada juga permainan, pola permainan. Jadi kalau di luar itu biasanya kan bergilir ya. Jadi kalau kita itu memang seleksi cepat. Nah ini karena kemarin itu kita coba, dan tahun ini juga kepengennya diskusi sama Mayor, itu tadi kita coba dulu aja sampai maksimal pesertanya itu sama seperti olahraga yang lain. 3 poin di sini. Yang pertama tentang desain. Pertama, saya atas nama tim desain mohon maaf sebesar-besarnya ya ke tim Kambing Cup. Sepertinya memang ada miss yang cukup mengganggu ya di timeline dan penyediaan desain. Itu memang kita ada miss komunikasi beberapa titik yang memang kita harus improve gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bacain poin-poinnya aja. Yang pertama, Jelajah Amalia harus inovatif tiap tahunnya. Jadi dalam 7 game itu 3 game yang tetap seperti Pos Janais, Pegon sama Yel-Yel. Jadi yang untuk 4 game lainnya akan diubah atau diimprove tiap tahunnya. Terus yang kedua, jadi gini Bang Betong, Mas Bagus, kan sebenarnya kan lomba eksekutif atau eksekutif itu kan adalah ujung dari turnya mereka gitu kan. Nah, kan kemarin tuh kita ya memang pilihan yang mau main-main, yang enggak gitu kan. Nah cuman ada momen diharapkan on time karena setelah Isya ini akan banyak lagi presentasinya. Oke. Masih banyak, ada Aqua Zone, pesantren, konsumsi, multimedia, streaming, digital, MC, sama satu lagi perlengkapan. Request dilakukan ke desainer VIC melalui Google Form atau tools lainnya. Jadi briefnya dimohon untuk lengkap, bukan cicil. Jadi briefnya lengkap dengan include lampiran foto atau gambar. Kemudian prosesnya akan kita proses di desain. Setelah itu ada request, bisa nextnya. Secara garis besar kita akan coba konsep 2 warna, yaitu ungu dan pink. Jadi sebenarnya dari Awat Zone sama area anak itu ada keterbatasan lokasi kegiatan diambil yang saat ini memang sudah bagus, jadi ada beberapa area yang memang tidak bisa dipakai untuk anak. Baik, walaupun sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Bisa banget dong. Oke. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kegiatan di Ahwat Zone. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Mohon izin mewakili Mbak Rina dan Mas Zikri yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir karena sedang menjalankan ibadah umroh. Jadi di sini dari tim event ada saya dan juga Mbak Agnes yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep dari event untuk Agi. Ariel Tatum makan katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi tadi malam yang belum sempat dilanjutkan. Untuk pagi ini kita akan ada 5 divisi lagi. Ada divisi digitalisasi, kemudian ada dari tim MC, kemudian dari gerakan bersama, dilanjutkan dengan tim konsumsi, dan selanjutnya ada yang terakhir perlengkapan. Kalau untuk yang Asragama Islami di 2026 nanti insya Allah kami akan support tetap di gerakan bersama. Terus habis itu ada Jelajah Amalia yang di develop langsung sama Fikri dan juga Riko. Kalau tahun depan masih ada di CIS gitu ya, di Astra. Terus habis itu ada amalia.id. Terus
Ini baru saya tambahin karena kemarin baru dicolek juga kan sama Pak Rahmat, yaitu konsep baru terkait AgiCoin. Jadi AgiCoin ini sudah berubah beberapa konsep gitu ya, dari yang dulu awalnya kita pakai kartu, terus habis itu pakai yang di amalia.id. Nah sekarang kita akan coba olah lagi yang semoga sih lebih menarik lagi ya untuk para peserta gitu. Terus palingan terkait dengan ininya bahwa proses ngonekinnya Strava dengan Amalia ID segala macam. Nah ini tadi nyambung yang disampaikan Kong Mamat. Jadi gimana supaya itu bisa ada penjelasan yang lebih mudah dipahami gitu untuk bahasa yang untuk orang-orang yang awam gitu. Nah mungkin ini dibantu nanti dari teman-teman publikasi maupun acara. Kalau bisa ajak aja tuh timnya si yang aktif-aktif di co-working buat nyusun aturannya. Jadi aturannya kalau bisa udah jauh-jauh hari nih sebelum kita publish. Tapi nanti ini dibahas di acara Bapak bersama ya. Intinya sebelum kasih ke Hamim aturannya harus fix dulu dan itu segera mungkin karena developnya lumayan gitu. Paling titik itu nanti mungkin bahas itu pas di co-working. Ada kegiatan dadakan ya, itu dari Kopdar saat HBH itu sangat dadakan dan itu salah satu evaluasi jika ingin diadakan kembali itu harus ada planning yang lebih matang lagi gitu, karena kemarin hanya di plan mungkin hamin seminggu dari kegiatan HBH. Ya untuk tayangan kegiatannya kurang lebih seperti ini, kita Desember, kemudian untuk awal itu kita pengen dari go-walkingnya dimulai dari Januari ya, dari awal tahun, kemudian akan dilanjutkan dengan go-walking sampai di April. Cari ide baru ya untuk konsumsi ini bagaimana. Nah terus saya mulai dari beberapa review yang kita lakukan di Agi 2025. Yang pertama itu mohon koreksi dari teman-teman kalau misalkan memang ada keluhan-keluhan nantinya yang belum masuk ya di sini. Mungkin ini sedikit dulu, nanti kita bahas reviewnya dan juga nanti masuk ke apa sih rencana ke depan serta termasuk budgetnya. Mungkin dari Danang dulu, silakan Danang. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mas Erik. Di sini saya akan memaparkan bagian A dulu ya, yaitu project background, pain point dan objektif dari tim MC. Kita berangkat lagi dari milestone MC Agi ya, di mana di tahun 2020 kita memperkuat fondasi dan standarisasi, kemudian di tahun 2022 kita lebih masuk ke standarisasinya ya, mulai penjadwalan, kemudian plotting, terus dikembangkan lagi di tahun 2024 itu ada pengembangan MC tahap lanjut, sinkronisasi lintas fungsi ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, pokoknya sesuai dengan permintaan dari teman-teman semua. Dan di terakhirnya itu bulan Mei kita akan selalu laksanakan evaluasi untuk perkembangan MC dari tahun ke tahunnya agar makin lebih keren lagi. Kita di 2026 sebetulnya propose itu kenaikannya menurut kami tipis-tipis aja sih, karena memang beban terberatnya itu adalah untuk trainer yang kami rasa pengen cari dari grup Astra kayak gitu. Nanti ada license segala macam, jadi nanti bisa ditambahkan. Nanti pokoknya kalau yang belum masuk kategori yang biasanya kalian request, tolong dikonfirmasi dulu, jangan asal nempel gitu, supaya kita paham juga gitu kan. Terus costnya kemana? Nah, ini penting. Kita janjian deh di sini komitmen kontrak darah. Ini kita mau kapan ngelis event, karena list event teman-teman nanti turunnya ke list kebutuhan relawan. Dari situ baru turun lagi ke list budget, turun lagi ke teman-teman publikasi, turun lagi kemana. Nah ini yang punya acara, yang punya hajat mau kapan ngeluarin. Minimal mau bikin apa, kapan, bulannya dulu deh, nggak usah pakai tanggal. Kita janjian mau kapan kita ngesetnya. 1 November kira-kira oke nggak? Oke ya, 1 November seminggu lagi loh guys. Bener nih? Oke nih, Bu. Tim-tim yang gede-gede, tim KC oke? Aduh, apa sanggup? Mundur. Ya udah tanggal 2 November. Oh enggak ya? Tanggalan mana sih tanggalan? Ya 10 November oke nggak? Oke ya 10 November ya. Kita lock ya. Jadi 10 November list kebutuhan event dan bulan eventnya akan diturunin. Terus nanti biasanya buat bikin poster dan segala macam, aturan dan syarat masing-masing event mau kapan kita sebarin.
Nah, itu. Nah, co-working start 1 dan 1 startnya ya. Berarti aturan dan syaratnya dikeluarin di ditarik. Gimana kalau akhir November aturan dan syarat kita keluarin semua acara? Akhir November ya. Berarti publikasi segala macam. Start Desember. Nah, gitu ya. Jadi Desember tuh kita udah mulai gas, Januari acara udah bisa mulai gitu. Akhir November aturan dan syaratnya keluar. Nah, jadi Desember itu mulai ngedesain dan segala macam, publikasi jalan. Januari acara pertama tuh udah bisa mulai start. IPL untuk AGI 2026 ini atau AGI 16, bismillah kita tetap ya di 10.000 peserta ya. Yang penting kita kerja sungguh-sungguh, ikhlas, insya Allah hasilnya berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sandy ya, kalau Sandy pakai ta'ala. Benar teman-teman, dari semua aktiviti yang ada, dari semua kerjaan yang ada ini, KPI-nya yang ada tuh ya di kita di Yayasan Amalia Astra ya. Dan pencapaian tertingginya adalah berkah manfaatnya itu meluas melebar ke seluruh insan Astra itu. Jadi mudah-mudahan misi visi kita sama, pengen jadi manfaat gitu. Jangan sampai istilahnya ini mainan sudah ada, yang modalin juga sudah ada, nggak maksimal manfaatnya. Satu itu. Kedua, yang harus dijaga sama-sama, khususnya ini semua yang hadir hari ini kan pastinya kan koordinator ya. Yang harus dijaga sama-sama adalah suasana batin dari semua relawan ya. Jangan sampai ini teman-teman ngurusin relawan malah tegang sendiri, jangan sampai gitu. Akhirnya apa, malah rusak semua, berkahnya nggak dapet, silaturahminya putus, anaknya mutung dan lain sebagainya gitu. Jadi bikin acara insya Allah gampang. Nyari modal acara kalau di AGI sudah ada Mbak Putri sama Pak Mamat yang ngurusin. Yang jadi PR teman-teman ya itu ngelola hatinya relawannya masing-masing. Judulnya kalau mengelola hati relawan itu kuncinya satu, yang harus kita kalahkan ya egonya kita sendiri dulu gitu. Kalau belum bisa itu ya kita belum bisa jadi koordinator gitu. Pada dengerin nggak ini kira-kira? Iya. Contoh si ini yang tadi udah di alam-alamin sama Mas Nana dan saya sudah sepakat ya. Mas Erik tuh. Mas Erik dari tahun kapan itu ngurusin tim MC gitu. Ngurusin tim MC. Saya yakin kalau Mas Erik mengemukakan egonya sendiri ya udah rusak aja itu, nggak jadi keluarga, nggak jadi komunitas gitu. Adalah sebuah kebanggaan, sebuah prestasi yang harus kita sama-sama jaga adalah ketika persaudaraan husnudzon itu dikedepankan dan akhirnya nanti jadi manfaat untuk semuanya. Nggak bisa kita, aku mau minta tolong Mas Bagus misalnya, tapi posisinya Mas Bagus bete sama aku, gimana caranya aku minta tolong dia gitu. Caranya gimana ya, harus di-maintain. Niatnya nggak bisa maintain Mas Bagus itu, niatnya nggak bisa dengan semata-mata maintain orangnya doang loh. Maintainnya harus lillahi ta'ala gitu. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah dapat tuh hatinya tuh. Tapi kalau niatnya cuma semata-mata nyenengin dia doang, ya capek ntar gitu ya. Apapun, kalau kata Gus Baha kata Gus Baha, kalau misalnya kalian lagi kesel sama saudara kalian, ini nasihatnya simpel cuma jalaninya susah. Kalau misalnya kalian lagi kesel sama saudara kalian, sama muslim, ingat satu hal, ingat bahwa mereka itu yang kita keselin tuh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kesel sama dia, kita zalim sama dia, ya kita sama aja menzalimi orang yang dibangga-banggakan sama Rasulullah gitu. Jadi kalau kita
berusaha sedikit-sedikit mengaplikasikan itu, ya insya Allah kita dapat ketenangannya. Itu aja sih mungkin. Kesannya agak gampang diomongin tapi dijalaninya susah. Ya, Bismillah, kita sama-sama niatkan. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.